Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dumadi dari kelas Konstelasi 2. Dan hari ini saya akan membuat kritik esai mengenai teater Mega-Mega karya Arifin Cenu. Teater ini disutradarai oleh Bejo Sulaktono dan dipentaskan oleh Institut Kesenian Jakarta. Teater ini sangat menggambarkan masyarakat kelas bawah dan mereka yang tidak mampu, dan pemeran utamanya itu adalah seorang tunawisma, pelacur, pengamen, dan tukang becak. Jadi mereka berbaur hingga layaknya seperti satu keluarga. Lalu untuk latar dari teater ini sendiri dibuat statis, tapi bisa dikemas dengan baik sehingga tidak membuat penonton itu bosen. Pada awal cerita, panggung memperlihatkan seorang pelacur yang sedang merokok dengan menggunakan gaun pendek berwarna merah, kemudian bernyanyi dan berjoget seiring alunan musik dangdut berputar. Dilatar belakangi oleh Mae, seorang tunawisma yang menjadi sosok ibu di lingkungan sana. Mendengar suara merdu Retno tadi, si pelacur, Mae akhirnya mencoba untuk mempersuasi Retno agar menjadi seorang pengamen saja ketimbang menjadi seorang pelacur. Namun Retno malah mengabaikan dan berkata, jadi apa saja itu sama saja, sama-sama edar, atau yang dalam bahasa Indonesianya berarti gila ya. Dan seketika ada seseorang lelaki yang ingin memasuki panggung. Kemudian Retno langsung berlaga dan sigap layaknya seorang pelacur yang ingin menarik perhatian dari pelanggan. Lelaki tersebut tidak memperhatikan Retno dan kemudian malah mengabaikannya. Setelah itu muncul di panggung seorang laki-laki bernama Panut. Ia langsung berlari ke arah Mae dan sambil berpura-pura akting dia bisu. Setelah itu mereka berdua ketawa terbahak-bahak. Nah, di sini candaan mereka itu sangat menggambarkan bahwa mereka itu sangat dekat gitu walaupun tidak sedarah. Betapa pedulinya Mae bagaikan ibu kandung sendiri. Panut yang merupakan seorang pencopet kemudian memberitahu kepada Mae bahwa dia akan berhenti untuk mencopet, bukan karena baik atau buruknya, melainkan pada saat itu dia memang lagi sering sial. Kemudian Mae menyarankan Panut untuk bekerja yang halal dan yang baik seperti menjadi seorang kuli bangunan layaknya Tukijan. Mae berkata dengan jerih payahnya Tukijan ia telah berhasil pergi ke Sumatera. Namun di situ Panut membantah dan mengatakan bahwa ia baru saja melihat Tukijan sedang nongkrong di bioskop. Kemudian Retno kembali ke panggung dan dengan perasaan geram ia mencurahkan isi hatinya mengenai rumah tangganya ke Mae. Pasangannya malah bermabuk-mabukan setelah tahu bahwa Retno tidak dapat melahirkan seorang anak. Tiba-tiba seorang tukang becak nyelonong masuk ke panggung dan dia berkata bahwa baru saja ia melihat Tukijan. Orang yang teguh pendiriannya, namun kali ini gerak-geriknya terlihat mengherankan. Seorang pengemis bernama Koyal kemudian memasuki panggung dan langsung teriak melontarkan kebahagiaannya di panggung tersebut. Ia berkata bahwa dirinya akan memenangkan sebuah lotre dan itu dia simpulkan karena nomor pemenang lotre saat itu hampir mendekati nomor yang ia punya. Dari situ ia menyimpulkan bahwa sebentar lagi ia juga akan menang dan mendapatkan 100 miliar. Ia mulai berpikir apa saja yang dapat ia beli dengan menggunakan uang tersebut, uang yang bertumpuk setinggi gunung, dan ia menyebut dirinya sebagai raja uang. Lalu si tukang becak tadi membuat candaan kepada si Koyal bahwa ketika uang tersebut habis, ia tinggal mengemis saja lagi. Lalu terdengar latar suara misterius berputar dan Tukijan muncul ke panggung juga akhirnya. Di situ ia sedang mencari-cari pasangannya yaitu Retno. Ia berkata bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, namun ia tahu ia tidak dapat hidup tanpa Retno. Retno kemudian membalas perkataannya dengan sebuah pelukan yang hangat dan setelah itu ia langsung segera melepaskan dan berkata bahwa hidupnya akan lebih baik tanpa sosok Retno. Setelah itu suasana malam tergambarkan dengan suara jangkrik dan gelapnya panggung. Koyal menyapa bulan, menyapa rumput, menyapa pohon beringin dan segala sesuatu yang dia lihat di sekitarnya. Berulang kali ia terus melihat nomor pemenang lotre yang ada di kertas koran sampai akhirnya dia menghayal. Omongannya jadi melantur dan ia percaya bahwa pemenang lotre kali ini adalah dia sendiri. Kemudian latar suara gemerincing terdengar. Di sini Koyal bergerak lambat untuk menunjukkan efek hiperbola sebagai simbol kemenangannya, walaupun sebenarnya tidak terjadi. Kemudian ia membangunkan semua orang yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan pengakuan dan validasi bahwa ia telah memenangkan sebuah lotre. Koyal membuat semua orang ikut serta dalam hayalannya menjadi orang kaya. Ia berhayal bahwa ia sedang membeli sebuah kerajaan bernama Mega beserta rajanya juga. Koyal berlaga layaknya seorang raja. Mereka semua mencari nama yang cocok untuk memanggil dirinya. Akhirnya nama yang dipilih merupakan gabungan dari 3 usulan yang diberikan oleh teman-temannya. Begitu panjangnya hingga tidak ada satupun yang hafal ketika diminta untuk mengulang nama lengkapnya. Mereka berusaha keras menghafal hingga akhirnya berhasil. Lalu lelah dengan tingkah semua orang, akhirnya
seorang Tukijan ini ingin membakar kerajaan tersebut. Namun yang lainnya malah menanggapi bahwa Tukijan adalah seorang pengkhianat di kerajaannya. Setelah selesai berhayal, akhirnya Koyal kembali duduk meratapi hidupnya. Di sini sangat terlihat kontras penggambaran antara kehidupan yang masyarakat kelas bawah impikan dengan kondisi realitas sebenarnya. Nah, pada suatu ketika Tukijan melihat Koyal sedang meraba kaki Retno. Ia langsung memukul kepala Koyal dan merobek lembaran kertas koran lotre miliknya. Koyal bersedih dan segera pergi dari tempat itu. Seorang lelaki baru kemudian memasuki panggung dan menawarkan sebatang rokok kepada tukang becak. Tidak peduli dapatnya dari mana, ia langsung segera mengambil batang rokok tersebut dan mengisapnya. Betapa senangnya saat mereka bisa kembali menikmati sebatang rokok. Dan di sini Mae berasumsi bahwa rokok yang dimilikinya merupakan hasil curian. Ini juga menggambarkan bahwa mereka saja hanya untuk merokok itu sangat sulit. Mae kemudian bersedih memikirkan orang-orang di sekitarnya yang ia sayangi hidup dengan uang haram. Kemudian cerita diakhiri dengan menyoroti lampu ke arah Mae seorang diri meratapi hidupnya di panggung sambil mengeloni boneka bayinya untuk tidur. Secara keseluruhan, teater ini sangat baik dalam mengangkat penggambaran realitas kehidupan masyarakat kelas bawah melalui berbagai karakter dan profesinya. Sangat disayangkan penggunaan beberapa nama asli karakter itu sangat minim. Terasa drastis sekali perbedaan antara karakter Mae dengan yang lainnya, karena ketika kita mendengar Mae, kita sudah tahu bahwa Mae adalah seorang ibu di sana posisinya. Namun ketika saya menonton, saya harus lebih teliti dan beberapa kali mengulang adegan hanya untuk mengetahui siapa nama asli dari tukang becak, siapa nama asli dari sang pengemis, seperti itu. Hal ini yang membuat penonton kesulitan dalam mengingat nama karakter tokoh. Di luar dari itu, cerita ini sangat jujur, tidak kurang dan tidak lebih dalam memaparkan sebuah realitas. Apa yang menjadi kenyataan sebenarnya dibawakan di panggung tersebut, sangat apa adanya. Dan durasi pementasan yang hampir 2 jam tidak membuat saya bosan untuk menonton. Pengembangan karakter dalam cerita juga sudah bagus sehingga tidak monoton dan karakternya itu bervariasi. Masing-masing tokoh memiliki ciri khas dan penokohan yang kuat. Pementasan dibawakan dengan senatural mungkin dan mengikuti alur saja. Teater Mega-Mega ini menurut saya sangat cocok dinikmati segala kalangan karena ceritanya yang ringan dan mudah dipahami. Walaupun naskah ceritanya dibuat pada tahun 1965, kondisi yang digambarkan di cerita itu masih sangat relevan dan akurat dengan zaman sekarang. Sangat layak untuk ditonton sampai berulang kali pun. Sekian untuk kritik esai teater Mega-Mega karya Arifin C. Nur dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.